Salam jumpa saudara, Anda menyaksikan Forum Publik TVRI Stasiun Sulawesi Utara. Kali ini bersama saya Megumi Nayuan, kami akan hadirkan untuk Anda dialog yang berkualitas tentunya bersama dengan narasumber berkompeten di bidang masing-masing. Dan kali ini saudara kita akan membahas sebuah topik di mana kita mengetahui bahwa di tengah dinamika masyarakat saat ini, pelayanan publik menjadi salah satu hal yang krusial yang dituntut harus memberikan kualitas terbaik dan optimal tentunya. Hal ini perlu didukung dengan salah satunya pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terjadi di unit kerja instansi pelayanan publik. Lantas, sudah seperti apa pelayanan publik di Sulawesi Utara, khususnya BKKBN Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara dalam zona integritas wilayah bebas dari korupsi? Kita akan bahas semuanya pada malam hari ini dengan dua narasumber yang telah hadir bersama saya di Studio 1 TVRI Sulawesi Utara. Yang pertama saya mau menyapa Inspektur Wilayah 1 BKKBN Republik Indonesia. Salam jumpa Pak Singgi Widanarto SEMSI. Salam, selamat sore Mbak. Baik, bagaimana Selamat kabar hari sore. ini Pak? Puji Tuhan, Alhamdulillah, baik-baik. Baik, luar biasa. Terlihat dari raut wajah yang begitu ceria hari ini Pak ya. Tentunya kita pasti siap untuk membahas apa yang akan kita bahas pada hari ini. Tentu. Selanjutnya kita juga kehadiran Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Utara, Pak Insinyur Diano Tino Tandayu MH. Selamat malam Pak Tino. Selamat malam, Bagaimana salam kabar sehat hari dan ini? bahagia Bahagia tentunya. buat Ibu Megumi serta para penonton yang ada. Baik, kabar hari ini gimana Pak? Luar biasa, Luar biasa. walaupun banyak kerja dan sibuk, tapi kita tetap semangat. Betul. Apalagi ada di hadapan TVRI para pemirsa yang kita tentu banggakan juga. Baik. Terima kasih Ibu Megumi. Baik Pak Tino, nah ini sebuah kebahagiaan juga ya karena kita bisa untuk membahas pada hari ini terkait dengan zona integritas wilayah bebas dari korupsi. Ini menjadi sebuah hal yang krusial Pak ya dalam sebuah instansi apalagi yang memberikan pelayanan publik di Indonesia. Nah, di sini kita mau berbicara jauh terkait dengan zona integritas WBK ini, namun sebelumnya mungkin bisa diberikan gambaran dari Pak Singgi terlebih dahulu terkait dengan zona integritas wilayah bebas korupsi ini seperti apa Pak? Terima kasih Mbak Megumi. Ya, tentunya para pemirsa yang hadir menikmati siaran ini, saya harapkan juga tercerahkan karena kita ini semua sedang proses belajar. Ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa zona integritas wilayah bebas dari korupsi itu ditetapkan oleh pemerintah segaris dengan kebijakan Presiden Jokowi, bagaimana menciptakan reformasi birokrasi yang menjunjung pada hasil akhir itu SDM berkelas dunia. Ya, tentunya ujung-ujungnya tentu bagaimana peningkatan kualitas pelayanan publik ini bisa kita tingkatkan utamanya di BKKBN yang dipimpin oleh Pak Tino. Nah tentunya untuk memperoleh predikat ZIWBK itu tidak serta-merta ya. Harus ada upaya, Betul. usaha kerja keras dan sekaligus komitmen. Nah bersama dengan kementerian, lembaga, pemerintah, provinsi, kabupaten, kota, kita bersama-sama mencoba mewujudkan itu. Kalau pesan dari kepala kami, Dr. Hasto Wardoyo, mewujudkan itu sulit, tetapi bukan berarti tidak bisa. Nah, justru pada kesempatan yang berbahagia ini, kami merasa berterima kasih kepada TVRI, karena kami juga bisa menjelaskan bagaimana proses menciptakan zona integritas wilayah bebas dari korupsi di BKKBN Sulut, Sulawesi Utara bisa diawasi oleh masyarakat. Betul. Sehingga apa yang diupayakan oleh Pak Tino sebagai pimpinan BKKBN itu bisa terjaga. Dan terus karena memang butuh effort yang luar biasa. Jadi itulah kenapa saya hadir di sini Mbak. Paling tidak saya mengajak masyarakat sebagai stakeholder utama ikut membantu kami mewujudkan itu. Karena kadang-kadang kalau pribadi itu nggak merasa ya, menurut saya benar. Belum tentu dari orang lain Pak ya. Nah, makanya pimpinan kami, inspektur utama selalu mengingatkan juga.
jangan membenarkan yang biasa. Oke. Tetapi biasakan yang benar. Nah, nah, itu tentunya ini yang masih jadi tantangan sekarang ya mungkin. Tentunya kerjasama. Justru melalui TVRI inilah akhirnya kami bisa meminta ini masukan mana-mana area yang masih perlu perbaikan. Kalau salah benar memang itu sudah kayak hitam putih ya. Tetapi bagaimana mewujudkannya itu untuk menjadi lebih baik. Nah, dan bukan sebuah kebetulan, Mbak. Hari ini tadi Pak Tino dan kawan-kawan di BKKBN Provinsi Sulawesi Utara baru saja diwawancarai oleh tim penilai nasional dari Kemenpan RB yang tentunya dia berhak untuk menilai pantas enggak perwakilan BKKBN Sulawesi Utara menyandang predikat zona integritas wilayah bebas dari korupsi. Ya. Karena kami terus belajar terus dan perlu pendampingan yang intensif. Makanya saya hadir di sini, Mbak, dan terima kasih kepada TVRI karena ikut membantukan kampanye bagi Pak Tino dan kawan-kawan untuk mewujudkan itu. Tentunya kita ini bersama-sama tentu untuk kepentingan publik pastinya. Betul. Baik, nah lantas Pak Singgi kalau untuk predikat ini dari proses tahapan penilaiannya itu apakah setiap tahun dilaksanakan atau seperti apa periodisasinya? Betul, Kemenpan mengharuskan ya bahwa penilaian itu dilakukan oleh tim penilai internal dahulu. Jadi kemarin kami APIP di BKKBN, APIP itu aparat pengawas internal pemerintah. Dalam hal ini inspektorat, kebetulan saya di Inspektorat Wilayah 1, itu membina Sulawesi Utara. Baik. Ya memang tidak mudah ya menilai teman sendiri. Kadang subjektivitas itu terlalu memainkan peran. Tetapi kami memang dilatih untuk mencoba profesional. Nah tentunya ketika kita menjadi profesional, ya tentu harus banyak belajar juga. Dan harus ada masukan. On the spot. Nah, kita sudah sejak tahun 2010 sebetulnya membangun. Tetapi mulai intensif kami dari tahun 2019, 2020, 2021, 2022. Karena masa penilaian 2023 ini adalah untuk menilai 2022 sampai sekarang. Nah, Sulawesi Utara ini tiba-tiba masuk, bukan tiba-tiba ya sebetulnya, dari proses penilaian kami layak untuk disodorkan untuk memperoleh penilaian dari tim penilai nasional. Makanya tadi jam 2 Pak Tino bersusah payah menjabarkan apa yang sudah dibangun, infrastruktur apa, dan proses internalisasi apa yang sudah dijalankan, baik kepada internal maupun saat ini, bagian mensosialisasikan kepada eksternal, utamanya masyarakat penerima layanan dari BKKBN Sulawesi Utara. Nah, itu bagian strategi yang kita mainkan untuk mewujudkan kepada stakeholder bahwa kita serius membangun itu. Nah, untuk mewujudkan itu apa? Karena sulit, tetapi tidak bisa, bukan berarti tidak mungkin untuk diraih ya. Kami juga mengharapkan bahwa seluruh satker di bawah BKKBN menerapkan standar nasional Indonesia ISO 37001 tentang sistem manajemen anti penyuapan, Mbak. Oke, baik, kita tahan sebentar Pak ya terkait dengan teknis mungkin dan rincian karena pasti pemirsa juga ingin tahu lebih dalam. Namun sini saya mau ke Pak Tino terlebih dahulu karena tadi sudah disebutkan juga ya bahwa memang dari BKKBN perwakilan Sulut juga tentunya terus berupaya. Nah ini Pak Tino, upaya apa saja yang dilakukan tentunya untuk menuju ZIWBK ini dari perwakilan Sulut? Ya baik, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Memang zona integritas ini bagi kita di Sulawesi Utara ini adalah the second change. Artinya kita sudah kedua kali. Saya kira ini bukan sebuah hal yang mudah karena proses yang harus ditempuh itu cukup serius dan sangat ketat. Oleh karena itu kami pada hari ini sangat berterima kasih karena kami juga didampingi oleh inspektur wilayah yang pada intinya beliau juga adalah sebagai pembina wilayah. Nah, ini merupakan sebuah
opportunity lah buat kita untuk kiranya tahun ini bisa merebut SETI WBK. Makna dari SETI WBK itu sendiri adalah untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas organisasi. Itu maknanya. Kemudian dia untuk menciptakan pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta meningkatkan mutu pelayanan publik. Nah, ini mutu pelayanan publik ini salah satu tentu secara pentahelix adalah media. Gitu kan, media ini. Oleh karena itu, kita di Provinsi Sulut kita mencoba membangun di 6 area perubahan. Yang pertama adalah zona integritas pada unit kerja. Kemudian pembangunan terhadap 6 area itu terdiri dari area manajemen perubahan, kemudian manajemen tata laksana, kemudian ada sumber daya manusia, kemudian ada penguatan akuntabilitas kinerja, serta ada manajemen perubahan, pengawasan, serta pelayanan publik. Nah, 6 area perubahan ini yang kita coba sedang bangun. Tentu tidak bisa saya selaku kepala perwakilan bekerja sendiri. Betul. Saya masih membutuhkan dukungan dari teman-teman di unit kami, di institusi kerja kami untuk kita bekerja sama untuk merebut SETI WBK ini. Nah, ini kita didampingi oleh inspektur wilayah dan teman-teman dengan tim juga yang datang menganggap bahwa kita serius untuk ini. Dan kita Sulawesi Utara apabila ini merebut, kita pertama dalam sejarah BKKBN Sulawesi Utara merebut SETI WBK. Itu saya kira yang boleh kami sampaikan, dan harapan kami dengan adanya inspektur wilayah bersama tim, nanti untuk tingkat pusat silakanlah kami dibantu, kami didampingi, dikawal lah hasil-hasil itu. Karena itu memang perlu ada pendampingan khusus. Baik, saya kira itu, terima kasih. Ya, pasti di sini kerjasama menjadi sebuah kunci utama ya dalam meraih sebuah kualitas yang terbaik untuk diberikan kepada masyarakat. Nah, pasti banyak hal juga yang terlibat, banyak pihak juga yang terlibat dalam upaya ZIWBK ini. Namun kita akan bahas setelah pesan-pesan berikut ini, Pak Singgi dan Pak Tino. Pemirsa, kami segera kembali untuk Anda. Indonesia, negeri dengan sejuta pesona. Kebinekaan menghiasi negeri. Indonesia, janji kami padamu untuk mempersatukan negeri melalui tayangan terbaik untuk pewarismu. Selanjutnya, agar semuanya tetap terjaga demi masa depan generasi yang lebih baik. (61 tahun TVRI terus berkarya untuk Indonesia. Ingat, besok pemilu, pilih Bapak ini. Untuk 5 tahun? Sampai jam berapa? Bapak, ingat, nanti pemilu, pilih Bapak ini. Untuk 5 tahun, suara saya lebih mahal daripada ini. Ingat, nanti pemilu, coblos Bapak ini. Oke? Hari gini masih pakai cara singkat. Generasi muda Indonesia, ayo jadi pemilih yang cerdas. Karena satu suaramu akan menentukan 5 tahun ke depan. Tolak suapnya, kenali sosoknya, pahami programnya.
Pemilih cerdas, pemilu sehat, bangsa hebat. Kita memilih untuk Indonesia. Taman Nasional Tanjung Puting. Disinilah lokasi kami tinggal dan hidup. Hutan hujan tropis di Kalimantan adalah rumah bagi kami, orang utan. Orang utan ini adalah yang satu-satunya peninggalan nenek moyang kita dan sangat disayangkan apabila kita tidak melindungi dan mengetahui apa sih orang utan itu. Kita harus melindungi dari kepunahan dan untuk menjaga kelestariannya. Jagalah kami dari kepunahan, agar tak hanya dongeng yang menjadi warisan. Kami juga memiliki hak hidup yang sama, seperti kalian, manusia. Pelihara hutan, selamatkan orang utan dari ancaman kepunahan. Anda kembali bersama kami dalam Forum Publik TVRI Stasiun Sulawesi Utara. Kami masih membahas terkait dengan BKKBN Perwakilan Sulawesi Utara, Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi, tentunya bersama Pak Singgi dan Pak Tino. Nah, ini menarik karena tadi sudah sempat disampaikan juga kolaborasi kerjasama dari BKKBN Perwakilan Sulut maupun Inspektorat yang juga akan mengawal. Nah, ini untuk meraih ya ZIWBK. Nah, dari Pak Singgi sendiri bagaimana Pak untuk upaya dukungan dari Inspektorat sendiri supaya tentu bisa mencapai hasil yang maksimal? Ya, terima kasih Mbak. Tentunya dari inspektorat itu harus memiliki pemahaman dahulu yang lebih agak leluasa. Kalau istilah manajemen itu inspektorat dari pihak luar, meskipun kami internal itu harus punya helikopter view. Oke. Karena akan lebih luas jangkauan yang dilihat. Dan secara fungsi APIP itu juga mempunyai peran selain hanya assurance ini benar atau salah, ini benar atau enggak, dia punya tugas sebagai consulting. Nah, tentunya sebagai konsultan dengan kemampuan melihat yang lebih luas, tahu mana titik kritisnya. Makanya syarat untuk menurut saya pribadi menjadi seorang consulting itu harus cerewet. Tentu. Iya. Dan tidak jemu-jemu. Apalagi kita menciptakan sebuah zona yang bebas dari korupsi. Kadang pemahaman di bawah itu apapun bisa diartikan korupsi. Padahal korupsi itu macam-macam. Iya, ya kan? Bukan tentang uang saja Pak ya. Iya, makanya mau tidak mau harus jadi role model. Betul. Itu dahulu. Ketika dia menjadi seorang role model, dia harus berani menegur pimpinan, bukan karena teman, bukan karena ini, terus nggak berani. Karena fungsinya adalah sebagai early warning system. Jadi kalau ada titik lemah didapatkan dalam sebuah organisasi di mana pimpinan bertanggung jawab atas kinerja dan keuangan, terus mempunyai perasaan tidak enak, ya sama aja ikut menjerumuskan. Nah, disitulah makanya fungsi penting saya mengingatkan auditor-auditor saya, tolong dipahami bisnis proses yang sesuai dengan mekanisme dan aturan yang ada itu apa. Kami menyadari bahwa proses itu kadang, Pak Tino ini kalau dikejar target, besok harus ke sana. Ada kegiatan program stunting yang ini, besok harus ke sana. Mekanisme anggaran kita tidak bisa serta-merta ada. Tersedia, sehingga kadang-kadang pimpinan mengeluarkan kebijakan atau diskresi. Nah, disitulah kita masuk untuk memberikan rambu-rambu. Karena yang pertama kali menjadikan zona integritas itu bisa diraih atau bisa diimplementasikan dan diterapkan, itu kita mengenal 3 line models ya. 1, komitmen pimpinan melalui manajemen. Penggunaan sistem pengendalian internalnya. Ya. Kedua, kalau dari aspek pengawasan nih ya, adalah kami aparat pengawas internal pemerintah ini memberi masukan sebelum masalah menjadi besar sehingga terpaksa line ketiga ini masuk.
aparat penegak hukum, dan segala macamnya. Sehingga kalau kita bicara zona integritas itu, kita tidak bisa lepas dari bicara sistem pengendalian internalnya. Oke. Ya. Nah, kita menilai apakah itu kuat atau lemah. Kalau lemah berarti banyak PR kami ini sebagai pembina, Betul. ya kan? Kalau sudah kita informasikan, kita bina, tetap misalnya tidak bisa, ya pasti dampaknya akan bocor keluar. Karena penerima layanan pasti merasa dia puas toh. Ya, betul. Nah itu salah satu alat masukan bagi kita juga ketika untuk memberikan kita tiup peluit nih, Pak Tino, jangan terlalu ada peringatan-peringatan gitu ya. SOP-nya sudah ada belum? Disusun belum? Wah, belum. Nah, beliau akan memerintahkan jajaran di bawahnya untuk membangun kembali. Makanya kami juga selalu ada selain petugasan assurance yang sifatnya audit, evaluasi atau review, kami juga membina. Betul. Nah, kehadiran kami saat ini adalah membina. Membina supaya apa yang menjadi hasil temuan tugas assurance baik APIP di line kedua atau BPK di line ketiga dan apa itu bisa terelamin dengan baik sehingga bisa ditindaklanjuti dan jadi memang membangun perilaku sebetulnya. Betul. Untuk sadar risiko. Itu Mbak. Oke, baik Pak Singgi. Nah, menarik yang disampaikan sistem pengendalian internal ini yang memang memegang peranan penting. Mungkin saya ke Pak Tino, Pak. Terkait dengan sistem pengendalian internal ini, seperti apa mungkin di implementasinya di perwakilan Sulawesi Utara untuk BKKBN sendiri? Ya, baik. Kalau di Sulawesi Utara ini tentu ada beberapa yang menjadi substansi yang menjadi sebuah penilaian ZIWBK. Substansinya itu pertama tentu adalah integritas. Kemudian kedua adalah pelayanan. Itu memang kadang-kadang di luar konteks, tapi itu menjadi substansi sebuah organisasi yang melayani masyarakat. Itu. Dan tentu apabila kita melihat pelaksanaan di ZWBK ini, ya tentu dimulai dari pimpinan. Apa yang pimpinan lakukan, yang laksanakan, itu harus dalam konteks integritas dan pelayanan. Tetapi tentu dengan ini kita adalah organisasi seperti kita ketahui makna sebuah organisasi itu adalah mencapai tujuan bersama-sama dan bersama-sama untuk mencapai tujuan. Jadi tujuan kita bersama di BKKBN Provinsi Sulut adalah tentu kita melakukan dua hal yang menjadi inti. Pertama integritas dan tujuan pelayanan pada masyarakat. Kita tahu sekarang juga ada masyarakat, terutama masyarakat-masyarakat yang dalam kondisi sangat lemah. Kemiskinan, gitu kan? Kebodohan, kemudian ketidaktahuan terhadap sistem. Itu yang perlu kita bangun. Dan ini kami bersama teman-teman di WKKBN itu yang kita bikin. Kemudian dari sistem yang ada itu, di perwakilan ini kita mencari orang-orang untuk menginovasi sistem publik itu. Salah satu tentu kita memilih agent of change. Agent of change itu tugasnya adalah memberikan sebuah inovasi perubahan dari sistem yang ada. Nah ini kami bersyukur karena teman-teman itu sangat antusias dengan perubahan. Artinya kita tidak bekerja secara linier, ini terus. Kita harus tahu bahwa ternyata di dalam pekerjaan kita harus memikirkan bahwa itu ada akuntabilitas, ada integritas, dan ada pelayanan. Tiga hal ini setiap kegiatan pelaksanaan kita lakukan, yang kita harapkan nanti menjadi kunci daripada kita melaksanakan ZIWBK. Karena ZIWBK itu sebenarnya kan harus muncul dari hati. Betul. Kita melayani dengan benar dan melalui hati, saya kira kita pasti mendapatkan hasil yang baik. Tetapi apabila kita tidak dalam pelayanan yang untuk mengasihi orang lain itu berat. Jadi itulah bagian-bagian itu yang kita coba bangun. Dan syukur alhamdulillah bahwa teman-teman di BKKBN Provinsi Sulut itu sangat antusias. Ya tentunya dimulai dari bagaimana pimpinan.
tentu saya sebagai role model, karena saya selaku pemimpin juga harus sadar diri bahwa saya ini tugasnya ada pelayanan, melayani. Betul. Tidak boleh takabur. Dari pemimpinnya ya. Jadi supaya kami juga tidak takabur lah dengan posisi sebagai seorang pemimpin, tetapi adalah bagaimana menjadikan posisi kami ini bagian dari menolong orang lain. Mungkin itu kira. Tentunya ada tugas bersama yang perlu kita capai ya untuk mensejahterakan masyarakat lewat tugas pokok dan fungsi kita masing-masing gitu ya, dalam artian BKKBN. Nah, Pak Singgi, tadi sudah sempat juga kita bahas terkait tadi korupsi itu bukan cuma tentang uang. Mungkin bisa dijabarkan lagi Pak, detail apa sih sebenarnya yang kita lihat dalam permasalahan ketika menghadapi zona integritas wilayah bebas korupsi? Korupsi yang dibagi mana saja Pak? Ya, jadi kebijakan pengawasan di kami, di Inspektorat Utama, di mana Kepala BKKBN menginginkan seluruh satker itu bisa menyandang predikat itu. Makanya dimulai dengan proses penerapan sistem manajemen anti penyuapan. Oke. Nah, itu dimulai dari hal yang kecil-kecil juga. Ya, nomor satu itu tetap dari pimpinan. Baru perencanaan diawasin, ya, baru pelaksanaannya, baru sistem pelaporannya. Nah, di situ di sistem manajemen anti penyuapan itu sudah dilatih kita untuk terbiasa dengan SOP dan mengartikan untuk dipahami bersama dari masalah gratifikasi. Ini kecil-kecil ini, kalau nggak biasa makin lama makin gede. Betul. Ada bahkan yang sudah membudaya gitu Pak ya. Ya, terus penyuapan itu bentuk-bentuk korupsi itu kan macam-macam, gratifikasi, penyuapan, pemerasan, dan lain-lainnya. Nah, tentunya ini diharapkan kita terbiasa lah. Makanya ketika proses tahap awal untuk mengajak teman-teman bareng-bareng menerapkan itu ada dikenal istilah training awareness. Kepedulian dari seluruh anggota organisasi. Ketika kita sudah paham, mana dikelompokkan kita tidak serta-merta harus seperti badan yang sudah sifatnya menegakkan kayak KPK dan apa enggak lah. Kita tetap diberi kesempatan mana batasan gratifikasi yang diizinkan dan berapa jumlahnya. Dua, mengidentifikasi pihak-pihak yang punya kepentingan dengan kita. Nah, itu dibuatkan mekanisme pelaporan. Sehingga ketika ada suara-suara yang masuk atau apa, kita sudah berlandaskan SOP nih loh. Kita sudah kesepakatan bersama bagaimana kalau menerima sesuatu itu tetap kita laporkan. Makanya di Kemenpan pun juga membuat sebuah proses yang namanya lapor Omspan ya. Itu kalau ada hal-hal yang kurang puas dengan pelayanan kami bisa lewat sana, nanti pasti akan menghubungi APIP-nya. APIP-nya nanti yang akan menindaklanjutin. Baik Pak Singgi, ini semakin menarik karena kita semakin meruncing ke apa saja sebenarnya indikator-indikator yang dinilai. Nah, kita akan bahas lebih rinci lagi, namun setelah pesan-pesan berikut ini. Untuk itu pemirsa tetaplah bersama kami. Siap, Makku. Kangkungnya kok lemes, ta, Mas? Setrong ya, Mak ya. Selamat pagi, mak-mak cantikku. Mak Caleg, belanja. Ayo, diborong semua sayurannya. Nanti Mak Caleg yang bayarin, oke? Kalau perlu gerobaknya sekalian. Hidup Mak Caleg. Pokoknya Mak Caleg. Kalau uangnya kurang nanti saya tambahi cash. Tapi inget jangan lupa pemilu nanti pilih saya. Stop. Gak bahaya tak? Hati-hati ya mak-mak. Kita harus cerdas. Mak Caleg ini main politik uang, denger ya. Pemberi dan penerima politik uang bisa dipidana, bisa dipenjara. Iya mak-mak, jangan diterima. Biar gini-gini
kita masih punya harga diri loh. Masa depan bangsa nggak bisa dibeli. Enaknya dapat uang cuma sekali, ruginya 5 tahun. Ayo Mama cerdas, kita rapatkan barisan. Pemilih cerdas, tolak dan lawan politik uang. Sabar, sabar mamaku sayang. Ya. Anda kembali bersama kami dalam Forum Publik TVRI Sulawesi Utara. Kami masih membahas terkait BKKBN Perwakilan Sulawesi Utara, Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi bersama Pak Singgi dan Pak Tino. Tadi menarik karena kita sudah membahas, tadi Pak Singgi sudah jelaskan ya terkait dengan korupsi ini sebenarnya luas ya, tidak terbatas gitu ya. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, bahkan pelaporan di situ ada unsur-unsurnya yang bisa diwaspadai. Nah, lantas saya ke Pak Tino ini Pak, gimana upaya dari BKKBN Perwakilan Sulut untuk pencegahan supaya tidak terjadi korupsi ini baik di setiap tahapan yang harus dilakukan. Jadi ini sebuah sistem yang harus dibangun dan saat ini kami dalam tujuan bebas korupsi ini ada beberapa faktor yang kita coba buat. Yang pertama adalah penerapan sistem manajemen anti penyuapan atau SNI ISO 37001 tahun 2016 seperti yang disampaikan oleh Pak Inspektur Wilayah tadi. Kemudian ada beberapa hal juga yang selalu kita laksanakan yaitu dengan manajemen risiko. Itu dari RKKL yang kita dari dana yang kita dapatkan di DIPA pada bulan Desember itu kita di awal tahun itu kita bedah. Kemudian kita buat alokasi jadwal kegiatan. Setelah alokasi jadwal kegiatan kita bekerjasama dengan BPKP untuk melihat manajemen risiko yang akan bisa terjadi. Gitu. Seandainya ini kegiatan ini harus kita jadikan sebagai sebuah kegiatan yang urgent. Itu tentu ada risiko-risiko pertama dari pertanggungjawaban. Nah, ini yang kita coba benahi, kita pikirkan dari awal. Itu yang jadi semua kita rencanakan dari awal. Kemudian yang berikut bahwa ini semua pegawai juga diberikan melaksanakan training awareness bagi seluruh pegawai. Nah ini artinya training awareness ini semua pegawai bisa memahami kira-kira sistem apa ini kira-kira berkenan atau tidak. Itu yang kita coba bangun. Tentu ini bukan sebuah hal yang mudah. Karena kita harus bekerja sama. Ya seperti tadi Pak Singgi juga mengatakan memang ada bukan hanya sebagai sebuah punishment. Tapi harus ada edukasi. Serta harus ada pengawasan melekat yang kita selalu inginkan bagi semua. Nah, oleh karena itu kami dari Provinsi Sulawesi Utara tentu secara dana APBN kita tidak seluruhnya bahwa kita mampu untuk. Nah, seperti Pak Singgi selaku Inspektur Wilayah, beliau selalu memantau hasil target yang ada di Provinsi Sulut. Nah, itu yang selalu diberikan dalam sebuah bentuk untuk Indonesia lebih baik. Itu yang dibuat oleh Pak Inspektur Wilayah untuk kita memberikan laporan hasil-hasil sebagai komunikasi seluruh Indonesia, daerah binaan Pak Singgi, Inspektur Wilayah 1, kira-kira sampai di mana target kita, apa kekurangannya, laporannya kenapa begini, target penyerapan dananya, terus kenapa ada seperti ini. Itu yang kita bahas. Jadi kita lebih kepada pembinaan, kemudian pemahaman sejak awal apa kegiatan itu yang harus kita lakukan, maknanya untuk apa. Kemudian itu yang kita kemas, yang kita juga sampaikan dalam manajemen risiko. Seandainya terjadi ini, apa risiko yang harus dihadapi. Itu yang kita benahi bersama teman-teman di kantor. Dan kami sampai saat ini bersyukur, alhamdulillah, karena seluruh yang kita laksanakan masih dalam konteks yang masih dalam track lah.
Walaupun keadaan kami dimarah-marah sama Pak Inspektur. Saya bisa nambahin. Ya, baik, silakan Pak Singgi. Pak Tino melengkapin. Jadi dengan tuntutan kinerja sekarang ini yang cepat, ya kan, dan masyarakat ingin menerimakan layanan juga yang puas, ya, makanya selalu menekan di grup itu, Mbak. Kalau bekerja itu terapkan 4 As plus 1. Oke, apa itu, Pak? Ya, tentunya seperti tadi ketika Pak Tino sudah menyadari bahwa di area yang harus dirubah itu ada 6 manajemen perubahan, jangan linear, makanya kita harus kerja cerdas. Itu as yang pertama. Oke. Ya kan? Tentunya ketika kita bekerja cerdas, itu harus dilandasi oleh yang as kedua. Oke. Integritas. Makanya di sini bagaimana agen of change yang dikomandani oleh Pak Tino ini harus punya itu. Harapannya apa? As yang ketiga ya? 3. Integritas saja nggak cukup, harus kerja keras. Oke. Karena dengan kerja cerdas, berintegritas dan keras, itu akan diperoleh as yang keempat, bahwa pekerjaan kita itu tuntas. Oke. Ya. Nah, kita tahu ya, berarti plus satunya apa? Ketika bahwa apa yang kita lakukan ini vivere atau apa, terus kadang kan wajar ya sebagai manusia, mana upahnya? Makanya dituntut as yang kelima, yaitu ikhlas. Ikhlas. Nah, ini yang selalu saya cerewetin terus kepada beliau, karena ini masalah perilaku, mindset. Ya. Ada yang bisa tapi tidak boleh, ada yang boleh tapi tidak bisa. Nah, misalnya nih, perjalanan dinas. ASN itu punya hak untuk melakukan perjalanan dinas. Tetapi ketika dalam 1 hari dia harus bekerja dari Bolsel misalnya, terus kemana? Ninsel. Itu kan nggak boleh dibiayakan 2 kali dalam 1 hari. Tetap harus 1 kali. Artinya boleh kan melakukan perjalanan dinas? Iya. Boleh ya? Tapi tidak bisa dipertanggungjawabkan 2 kali dalam 1 hari mendapatkan 2 perjalanan dinas. 2 perjalanan dinas. Oke. Kalau sebaliknya, Pak? Ya sama, bisa. Tapi tidak boleh. Kan bisa saya jalan 1 hari itu. Tapi aturan kan nggak boleh. Oke. Jadi ada batasan-batasan gitu, Pak ya? Nah itu kan pemahaman, internalisasi di kita. Karena apalagi kalau melihat Pak Kaper nih, hari ini belum sampai selesai, sini pindah sana, pindah sini. Nah, ya kan? Nah, hal-hal seperti itulah yang perlu diinternalisasi dan dijabarkan. Karena banyak sekali kadang-kadang tidak diawasin. Boleh saya melakukan ini, gitu loh. Makanya di teori korupsi itu kan, itu dikenal teori GON ya. GON itu G-nya greed. Karena memang sifat dasarnya serakah. Kemudian opportunity, ada nih kesempatan. Orang nggak tahu atau saya pimpinan berhak, maka saya perintahkan. Nah, ya kan? Atau karena need, kebutuhan. Nah, E-nya karena ada exposure, pengungkapan. Nah, baru ketahuan nih. Nah, ini semua kita bangun bersama dalam grup yang disampaikan oleh Pak Tino tadi, Mbak. Artinya kita menjaga hubungan itu, pertemanan is okay. Tetapi batas-batas profesionalisme, akuntabilitas, itu tetap harus kita tempatkan pada porsinya. Makanya manajemen perubahan, penataan tata laksana, manajemen SDM-nya, bagaimana akuntabilitasnya, itu kalau diurut, area berikutnya, penguatan pengawasan. Nah, pengawasan efektif kalau muncul kesadaran pribadi masing-masing sudah muncul kan, Mbak? Harapannya kualitas pelayanan publik bisa kita raih.
Baik, nah itu kita kembali lagi akan menuju ke output gitu Pak ya, yang apa yang dirasakan masyarakat sendiri untuk pelayanan yang sudah diberikan. Nah lantas kalau Pak Tino menanggapi yang sudah dibahas ya dari Pak Singgi, memang kita secara institusi pasti menemui berbagai dinamika pasti Pak ya, apalagi mungkin contoh yang sudah disampaikan tadi. Bagaimana yang dilakukan dari BKKBN Sulut untuk menangani hal-hal tersebut supaya nantinya bisa memberikan dampak bagi masyarakat? Ya baik, pertama tentu kita belajar dari segala sesuatu yang betul itu biasanya dari kesalahan. Ya. Ketika seseorang itu dia bersalah, dia jadi tahu tentang kebenaran. Itu filosofinya, filosofi pertama. Jadi saya kira dalam proses menuju ZWBK tidak ada sebuah proses yang langsung dalam sebuah kebenaran. Tentu ada proses di mana ada beberapa hal yang tidak dipahami, tidak dimengerti. Tetapi satu yang tentu berbahaya adalah apabila itu memang direncanakan. Ya. Nah itu tentu ada berbahaya. Faktor kesengajaan gitu ya Tetapi Pak ya. apabila ada sebuah sistem yang salah itu, ya kita perbaiki. Karena menuju ZWBK ini bukan sebuah proses membalikan tangan satu hari selesai. Tentu ada proses yang terus kita hadapi. Yang kita hadapi ini tentu tidak gampang. Tentu teman-teman juga kita belajar dari sebuah sistem. Oh ini nggak boleh sebenarnya. Tapi gimana ya ini sudah terlaksana. Kita coba change semua, terubah gitu. Itu kemudian kita tentu ada dalam sistem public service itu tentu ada yang namanya inovasi, pelayanan. Nah, dalam inovasi kita punya banyak beberapa, tetapi ada beberapa yang langsung terimplikasi kepada masyarakat. Itu sebenarnya intinya kan, bahwa masyarakat menerima hasil kerja kita, di mana seorang ASN itu hadir di masyarakat, itu kuncinya. Jangan sampai nanti ASN-nya ada, masyarakatnya tetap susah. Tidak ada gitu dampak kan? yang diberikan Secara harusnya kita sebagai seorang ASN itu memberi dampak kepada masyarakat, itu kuncinya. Apapun itu, mau dari anak-anak kek, remaja kek, orang tua atau segala macam itu nggak bisa. Kita harus hadir di kebutuhan masyarakat. Itu yang pertama. Nah itu oleh karena itu ada beberapa inovasi juga yang sudah dilakukan dalam BKKBN Provinsi dalam menuju ZWBK ini adalah salah satu adalah dengan gerakan pemberdayaan keluarga pas sasaran yang kita mungkin sering juga didengar tetapi dalam konteks yang berbeda. Gerebek pasar. Gerebek pasar ini adanya di kita sebagai sebuah program inovasi yaitu dalam pola pelayanan kepengikutan ikut KB. Yang menjadi tujuan adalah keluarga prasejahtera. Ya, keluarga prasejahtera. Kenapa kita pikir di pasar? Oleh karena pasar itu tempat banyak orang berbelanja. Daerah pasar itu apalagi dengan pasar-pasar tradisional. Itu banyak dengan keluarga-keluarga dengan low educated, dengan pendidikan rendah, gitu. Iya, kalau ini menjalankan program ya. Kalau ini malah dijelaskan kalau bisa masuk pelayanan. Iya. Jadi seperti itu. Jadi contohnya ada seorang bapak, dia punya anak 6. Istrinya tidak bisa memakai alat kontrasepsi oleh karena tidak cocok dengan. Jadi bapak itu mungkin ya ini sebuah contoh yang baik. Ya. Jadi bapak itu langsung minta dia konsultasi di pasar itu. Kemudian setelah dia konsultasi di pasar, dia ikut membantu istrinya. Karena anak mereka sudah 6. Mereka bukan orang yang kaya. Jadi program ini secara mobile gitu Pak? Atau mobile. Okay. Kita laksanakan biasa di pasar-pasar, bahkan di terminal. Terminal-terminal. Dan kita coba beberapa kali dengan yang berpendidikan rendah dan miskin. Gitu. Ya kita tidak bicara tentang kuantitas. Tetapi kita coba memberikan pelayanan kepada publik secara berkualitas. Oleh karena itu tidak heran kita kemarin menjadi juara 1 nasional untuk pelayanan KB berkualitas di Provinsi Sulut. Jadi itu beberapa proses yang kita laksanakan. Saya kira itu kerja cerdas ini ya bisa
memanfaatkan dan melihat situasi gitu ya. Tidak harus ke rumah-rumah yang memakan waktu mungkin. Iya, sambil menunggu mungkin ya. Kita melihat bahwa dari sebenarnya kan begini, pelayanan itu semakin mendekatkan kepada objek, itu memudahkan sebuah pelayanan. Kita lihat sekarang Indomaret, Alfamart, kenapa ada di mana-mana? Hanya itu pendekatan kepada pencapaian. Karena aksesibilitas dekat orang lebih menarik. Seperti kita lah, mau restoran yang enak tapi jauh, mendingan yang dekat. Gitu kan? Itu secara psikologi manusia itu seperti itu. Dia nggak mau terlalu jauh. Sekarang orang bisa bayar berapa saja, yang penting dekat. Betul. Gitu kan? Jadi itulah filosofi-filosofi itu yang kita ambil, kemudian kita terapkan dalam kegiatan sehari-hari. Saya kira itu. Baik. Nah, Pak Sigi, lantas apa yang menjadi konklusi atau mungkin simpulan yang bisa diberikan tentunya untuk tetap mendorong agar kita semua bisa mencapai ZIWBK ini? Baik, terima kasih Mbak. Jadi para pemirsa juga ya, dalam mewujudkan semua itu tadi, kan tidak bisa sendirian. Betul. Makanya kita harus tetap berkolaborasi untuk bersinergi. Kemenpan dengan program pemberian predikat ini tidak hanya serta-merta menyalahkan, Mbak. Mereka pun proaktif melakukan komunikasi, membimbing kami. Di satu sisi juga ketika masalah akuntabilitas, kita pun juga selalu minta tolong pada ahlinya, dalam hal ini BPKP. Ya, untuk membantu teman-teman baik di pusat maupun di perwakilan, mitigasi risiko apa yang akan dihadapi, yang bisa dilaksanakan dan diterapkan. Makanya hari ini ya, ketika program stunting ini mulai digalakkan semuanya, ya kan, inovasi yang dikatakan oleh Pak Tino tadi, supaya bisa terjun langsung memberikan pelayanan dan berefek dari permintaan Presiden. Pak Kepala kan sudah memberi contoh bagaimana membuat model menjadi orang tua asuh ya, bapak asuh anak stunting dan segala macamnya. Ketika mengharapkan dari luar susah, makanya sampai kemarin sudahlah kita urunan dahulu. Ya, makanya di mana-mana ada program 2 telur untuk masyarakat itu. Nah, kolaborasi, sinergi untuk mewujudkan itu perlu. Dan kami bukan anti kritik ya, kami tetap memberi masukan tentunya yang membangun, yang tentunya tidak serta-merta terus salah, panis kan, ada mekanismenya, ada peringatannya, dan sekaligus pembinaannya. Nah ini kita lakukan bersama-sama, pun yang dilakukan oleh auditor eksternal, dalam hal ini BPK. BPK turun audit stunting melihat kira-kira bagaimana yang bisa didorong untuk memberi rekomendasi kepada pemerintah pusat. Tapi langsung kepada kami, mana jadi temuan itu yang harus kita tindak lanjutin segera. Nah itu bagian dari proses yang dinilai oleh Kemenpan juga. Nah, inilah kolaborasi dan sinergi yang menghasilkan tentunya hasil yang optimal. Betul. Bukan berarti sempurna ya. Tugas kami APIP juga tidak menilai benar atau salah sebetulnya sistem pengendalian. Wajar enggak? Nah wajar itu ditetapkan oleh siapa? Ya kesepakatan di antara para ini yang wajar itu begini. Betul. Bukan berarti bebas tanpa kesalahan, enggak. Pasti gitu. Masih ada banyak kendala yang ditemui di lapangan ya. Sehingga predikatnya wajar, bukan berarti sempurna gitu Pak ya. Baik Pak Sigi. Nah lantas dari Pak Tino mungkin ada simpulan yang bisa disampaikan melalui diskusi kita pada hari ini. Silakan Pak. Ya baik, terima kasih. Jadi tentu Sulawesi Utara sedang berproses menuju zona integritas wilayah bebas korupsi. Tentu kita berharap bahwa dukungan dari setiap masyarakat Sulawesi Utara untuk kiranya kita boleh ditopang, disupport untuk mendapatkan zona integritas wilayah bebas korupsi. Dan tentu biarlah kita melayani dari hati, kemudian punya integritas, serta tentu kita melayani dengan kebahagiaan. Jadi jangan sebuah pelayanan itu dianggap sebagai sebuah beban. Tetapi mari kita menikmati itu sebagai sebuah tanggung jawab yang diberikan kepada kita,
yang pada suatu saat nanti juga kita sudah tidak akan laksanakan. Jadi kalau kita masih diberi waktu untuk melakukan kegiatan-kegiatan itu, marilah kita lakukan dengan sebaik mungkin, dengan memandang orang lain sebagai objek yang harus kita bantu dan tolong. Saya kira itu, dan semoga Sulut boleh, BKKBN Sulawesi Utara boleh mencapai zona integritas wilayah korupsi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Reputasi organisasi ya, sebagai legasi dari sebuah pimpinan. Tentunya kolaborasi itu menjadi kunci utama. Betul. Bukan hanya pelaksananya, inspektorat juga dari termasuk sisi, TVRI, Mbak. Ya, tentunya. Pentahelix juga Pak ya, seperti program stunting pastinya itu melibatkan banyak pihak yang tentunya sebenarnya untuk kita sendiri juga, masyarakat yang akan menikmati dampaknya. Baik, kalau begitu terima kasih banyak atas informasi maupun waktu ya, di tengah kesibukan masing-masing boleh mampir ke studio TVRI Sulawesi Utara. Tentunya sukses untuk kita semua. Terima kasih Inspektur Wilayah 1 BKKBN Republik Indonesia, Pak Singgi Widanarto SE MSI, dan juga Pak Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Utara Insinyur Dino Tandayu M.Ed. Terima kasih atas kehadirannya, dan pemirsa, inilah akhir dari perjumpaan kita dalam Forum Publik TVRI Stasiun Sulawesi Utara. Akhirnya saya Megumi Nayawan bersama kerabat kerja yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.